Hi everyone, this is our first day in Hong Kong. Ini kita lagi mau sarapan dekat hotel daerah Kowloon. Kenapa pilih hotel di sini? Karena dekat kemana-mana dan banyak restoran di sini. Mulai dari makanan berat sampai snack dan deket juga sama McDonald's. Untuk harga seporsi beef noodle cukup affordable. Aku ini pilih yang paketan yang dapat sosis, sunny side egg dan ham. Pagi-pagi di Hong Kong tuh paling pas dibuka sama semangkuk beef noodle hangat kayak gini. Daging sapinya bener-bener empuk, meleleh di mulut. Kuah kaldunya gurih, kental, dan kaya rempah. Tapi tetap berasa ringan dan nyaman di perut. Ini aku tambahin merica bubuk sama chili oil. Soalnya sebagai orang Indonesia ada berasa yang kurang gitu kalau nggak pedes. Ini satu porsi gini udah cukup banget buat aku. Udah ngenyangin banget. Dan yang gak boleh ketinggalan pasangannya, segelas Horlicks dingin yang creamy dan manis gurih. Bener-bener rasanya bikin kangen deh. It's a sweet, but not spicy. Ini kedai curry fishball langganan kita. Setiap kali kita main ke Hong Kong, kita selalu sempetin mampir buat beli curry fishball sama eggetnya. Trip kali ini kita udah jajan di sini total 3 kali selama 5 hari. Dan menurutku ini kedai yang paling murah dan enak dibanding kedai fishball lainnya. Untuk semangkok fishball curry isi 6-8 biji, harganya 15 Hong Kong dollar. Egget yang ori 10 Hong Kong dollar. Dan kedai ini deket sama hotel juga. Panas banget nih. Spray aja. Nggak minyak guys. Basicnya tepung sih, tapi enak. Hari kedua kita jalan-jalan ke Ladies Market, beli perintilan lucu. Kita suka ke Ladies Market karena kita bisa nawar harga. Tapi nawar yang sewajarnya aja ya. Di sini cocok banget yang mau beli oleh-oleh souvenir buat teman atau keluarga, soalnya mereka jual grosir juga. Memasuki hari ketiga di Hong Kong, agenda kita spesial banget karena kita diundang makan siang sama relasi mama mertua di Kowloon Cricket Club. Restoran ini berlokasi di daerah Jordan, Kowloon, tepatnya di Cox Road. Kita sampai sekitar jam 11:15 siang dan suasananya udah rame banget. Buat yang belum tahu, Kowloon Cricket Club ini adalah salah satu private members club legendaris dan eksklusif di Hong Kong yang udah berdiri sejak tahun 1904. Tempatnya tenang, hijau, dan punya fasilitas olahraga kriket serta restoran bergaya klasik. Ini jadi kali kedua kita makan di sini. Waktu itu sempet dinner dan sekarang penasaran banget buat cobain sensasi lunchnya. Finally, at the very end, it was added number 400.
Favoritku chicken tikka masalahnya. Rotinya empuk, bumbu chickennya enak, nggak keasinan, seasoningnya nggak terlalu nyekrak. Ini aku ambil bolak-balik saking enaknya. Oh iya, ini char kway teow-nya sedep banget. Mie-nya lembut dan potongan ayamnya gede-gede. Jadi ini karena hari Minggu, ini lapangan kriketnya kosong. Tapi kalau hari biasa itu biasa orang-orang main di sini. Ya kalau mau main itu harus daftar membership dulu guys. Jadi ini Kowloon Cricket Club. Kalau mau main di sini itu membership ya. Jadi kalian harus register dulu membership. Itu biasanya annual. Dan di sini juga ada restorannya. Dan sebenarnya makanannya juga cukup enak. Aku udah 2 kali kesini dan lumayan oke banget sih. Kayak makanannya gitu itu oke. Dan rame loh tadi hari ini minggu pagi itu full house ya. Jadi penuh di restorannya. Dan kalau memang mau coba makan itu nggak tahu ya, kalau misalnya nggak member itu bisa atau enggak. Tapi setahu aku harus ada membership dulu. Lagi bersih-bersih dia guys. Jadi kalau mau makan di restoran juga harus ada membership. Namun untuk harganya aku masih kurang tahu. Nanti aku cari tahu dulu sih berapa gitu. Beres lunch, kita lanjut jalan ke mall terdekat dan ternyata lagi ada book fair. Seru banget bisa lihat atmosfer pameran buku di Hong Kong. Koleksi buku berbahasa Inggrisnya memang cukup terbatas, bagian besar koleksinya pakai bahasa Kanton atau Mandarin. Walaupun gak banyak bacaan bahasa Inggris bisa dibeli, tetap senang banget bisa walkthrough dan ngerasain keseruan pameran bukunya. Selesai keliling, kita mampir ke Lane Crawford Mall di Harbour City. Keponakan aku seneng banget karena akhirnya ketemu sama jellycat idaman dia. Ini tuh plushie bentuk marshmallow yang konon eksklusif cuma ada di Asia. Dan bener aja pas dipeluk tuh rasanya empuk dan lembut banget kayak kapas. Gak cuma marshmallow aja, pas keliling kita makin cuci mata karena koleksi jellycat di sini lucu-lucu banget. Bentuknya ada-ada aja dan unik-unik banget. Boleh dibilang sudut jellycat di Lane Crawford ini salah satu tempat paling populer buat nyari boneka pas di Hong Kong. Makanya suasananya rame dan antusias banget. Ini soft banget, lembut banget. Rame banget di sini guys. Ini literally full banget sama orang-orang. Mau cari lihat-lihat itu susah soalnya emang banyak banget penuh. Ini ada Kapten Gurita. Ya ampun lucu banget. Ini alien-alien. Selesai dari sana, kita lanjut mampir ke Cosme, daerah Tsim Sha Tsui buat beli skincare. Karena belanja lumayan banyak, rezeki banget kita dikasih voucher gelato Fancy. Aku tuh emang doyan banget sama Fancy sejak pertama kali nyoba varian pistachio-nya di Bali. Tapi khusus hari ini aku mau cobain kombinasi vanilla hazelnut-nya yang kelihatan menggiurkan banget. So which one are we getting? Like that mini or that mini? The one with cone or I don't know. Maybe you can choose. Okay. That's You want hazelnut? sure. Actually, I want to try. The chocolate and hazelnut. Yeah. Actually, this is pretty good. So I will get the extra drop. I like potato. She doesn't like extra. I'll get this, and then the vanilla. It comes with 2 flavors, right? Yeah. Chocolate hazelnut and vanilla.
How is it? Good? I guess I tried the pistachio. It tastes weird. It's a pistachio. No, this is the hazelnut. Ini lagi di Harbor City, habis jalan-jalan beli beberapa barang kayak skincare gitu, soalnya skincareku ada beberapa brand yang susah banget carinya di US, jadi carinya di sini karena ya sama Asia lah, jadi carinya di sini. Dinner, makan malam. Ini hari kedua di Hong Kong. Kali ini kita makan goose atau Indonesianya itu angsa ya. Kita mau makan, kita ini mau OTW ke tempatnya. Dan ini hari Minggu rame banget, bahkan di MTR station itu orang-orang banyak banget. Soalnya kan kalau orang Hong Kong biasanya kalau hari weekend itu mereka keluar jalan-jalan, dan kalau mereka lebih suka kalau malam gitu dinner itu makan di luar, jadi jarang masak ya, karena di sini banyak banget orang jual makanan, di mana-mana tuh ada orang jual makanan. Jadi dan tempat tinggal mereka kan kebanyakan kecil-kecil ya, karena di sini housing mahal, jadi tempat tinggalnya kecil, terbatas untuk kayak masak-masak gitu. Jadi mereka lebih milih ya udah beli makan aja, maksudnya nggak usah masak, udah dapat masakan jadi enak, habis itu nggak perlu siapin piring. Jadi ya akhirnya banyak nih mereka keluar gitu. Menu dinner hari ketiga kita kali ini spesial banget. Kita dinner roast goose di daerah Yau Ma Tei. Nggak cuma angsa panggang, ada olahan pork buat pelengkap. Dan yang bikin beda, angsa disajikan bareng saus cocolan khas mereka yang punya perpaduan rasa manis, asam gurih, dan sedikit rempah. Cara bikin black sesame guys, jadi kayak digiling gitu. Nah itu di atasnya tuh ada, jadi biji-bijiannya digiling biar halus banget. Nanti habis itu bisa jadi kayak pasta gitu. Ini rame banget guys, antrinya panjang banget. Antrinya lumayan panjang, tapi nggak yang lama-lama banget gitu. Jadi ini tinggal 1, 2, 3 antrian lagi habis itu kita, soalnya kita pesan lumayan banyak. Jadi ya, yang tahun sebelumnya kita kesini tuh nggak serame ini, bahkan nggak ada antrian gitu loh. Jadi kita beli siang, habis itu beli malam, itu nggak ada antrian. Terus habis itu ternyata kesini udah. Is it one for you guys or Do you one want it? I'll take one. Habis ternyata tiba-tiba pas kita bosan kesini itu antri panjang gitu lah. Jadi ya good for them, kayak misalnya they're getting famous gitu. Banyak yang udah kenal lah sama mereka, dan tuh Michelin gitu loh. Dan mereka ada kayak Michelin sejak 2025 So share with us. atau 2024 gitu. Jadi ini kita lagi nunggu. Kita mau hitung sih mau beli berapa. Kayaknya lebih dari 5 sih, 5 kon.
Dan ya dari sini udah kecium banget baunya, kayak bau black sesame itu udah, dan orang-orang kayak casually di depan toko itu ya udah habis beli ice creamnya mereka makan di depan gitu. Jadi kita tunggu guys. Enak banget guys. Antriannya semakin panjang guys. Enak banget, rasa banget bijiannya.